Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan, nama saya Fira Afrita, NIM 19052056. Saya adalah mahasiswa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Negeri Padang. Di sini saya membuat video guna untuk melengkapi tugas yang diberikan oleh dosen saya, yaitunya Bapak Zaki Farid Lufi, yaitu dosen dari Pembelajar Teknologi Informasi Pembelajaran. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia. Nah, sebelum melangkah lebih jauh tentang sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia, kita harus paham dulu apa definisi dari kekuasaan. Nah, saya akan menjelaskan yaitunya tentang kekuasaan. Kekuasaan adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain agar orang tersebut mau mendengarkan ataupun melaksanakan apa yang diperintahkan oleh seseorang yang memiliki kekuasaan tersebut. Nah, contoh dari kekuasaan, saya mengambil 3 contoh. Yang pertama yaitu di lingkungan rumah, yang kedua di lingkungan masyarakat, dan yang ketiga di lingkungan sekolah. Nah, contoh yang pertama yaitu di lingkungan rumah. Nah, saat kita sedang menonton televisi, tiba-tiba saja orang tua kita mengatakan, "Fira, belajar nak." Maka kita akan bergegas ke kamar ataupun ke ruang belajar, membuka buku dan membuat PR yang diberikan oleh guru ataupun membaca buku. Itu adalah salah satu contoh kekuasaan dari orang tua kepada anaknya. Satu saja yang dikatakan, "Fira, buat tugas," maka kita akan langsung melaksanakan tugas karena orang tua kita memiliki power ataupun kekuasaan. Nah, contoh yang kedua di lingkungan masyarakat. Apabila ada tamu yang menginap di rumah kita lebih dari 1 kali 24 jam, maka ia harus wajib lapor pada ketua RT yang ada di kampungnya. Ini adalah salah satu contoh dari pembagian kekuasaan ataupun contoh dari kekuasaan yang diberikan oleh ketua RT. Nah, ketua RT di sini memiliki kekuasaan agar masyarakatnya mau mengikuti apa yang dia katakan agar tidak terjadi kesalahan ataupun hal-hal yang tidak diinginkan nantinya. Nah, contoh yang ketiga yang saya ambil yaitu di lingkungan sekolah. Di lingkungan sekolah, guru mengatakan bahwa, "Nak, tidak boleh datang terlambat. Kalau datang terlambat, maka kamu akan mendapat hukuman." Maka siswa tersebut akan takut untuk datang terlambat. Itu adalah salah satu contoh dari kekuasaan yang ada di lingkungan sekolah, yaitu kekuasaan guru kepada muridnya. Dan murid pasti akan melaksanakan ataupun mengikuti apa yang dikatakan oleh gurunya karena ia sangat patuh kepada apa yang dikatakan oleh gurunya. Nah, itu adalah contoh kekuasaan yang ada di sekolah. Nah, contoh yang selanjutnya yaitu bikin PR, nak. Jika kamu tidak bikin PR, maka besok akan ibu berdirikan di depan kelas, di depan semua teman-temanmu. Maka anak tersebut akan langsung membuat PR setibanya di rumah, dan besok harinya tidak akan ada anak yang tidak membuat PR karena ia takut akan dihukum di depan kelas. Nah, itu adalah contoh dari kekuasaan. Nah, di sini saya akan menjelaskan bahwa apakah suatu negara memiliki kekuasaan? Tentu saja negara tersebut memiliki kekuasaan, karena pada dasarnya negara merupakan organisasi kekuasaan untuk mengatur seluruh rakyatnya untuk mencapai keadilan, kemakmuran, serta ketentraman. Nah, sekarang kita masuk kepada penjelasan yaitunya macam-macam pembagian kekuasaan. Nah, macam-macam pembagian kekuasaan itu banyak sekali macamnya. Di sini saya mengambil 2 pendapat ahli tentang pembagian kekuasaan. Yang pertama yaitu menurut John Locke, dan yang kedua yaitu menurut Montesquieu. Nah, di sini saya akan menjelaskan yang pertama menurut John Locke. John Locke membagi kekuasaan tersebut menjadi 3, yaitu yang pertama kekuasaan eksekutif, legislatif, dan federatif. Saya akan menjelaskan lagi tentang macam-macam pembagian kekuasaan menurut 2 orang ahli tersebut. Yang pertama menurut John Locke dan yang kedua menurut Montesquieu. Nah, yang pertama menurut John Locke, pembagian kekuasaan terbagi menjadi 3, yaitu legislatif, eksekutif, dan federatif.
Nah, legislatif itu adalah kekuasaan untuk membuat ataupun membentuk undang-undang yang dilaksanakan oleh lembaga MPR, DPR, dan DPD. Nah, yang kedua yaitunya kekuasaan eksekutif. Kekuasaan eksekutif itu adalah kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang dan mengadili terhadap pelanggaran terhadap undang-undang. Nah, yang berada di kekuasaan eksekutif tersebut adalah presiden dan wakil presiden. Yang selanjutnya yaitunya kekuasaan federatif. Yang ketiga itu adalah kekuasaan federatif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar negeri. Nah, itu adalah pembagian kekuasaan menurut John Locke. Yang selanjutnya yaitunya yang kedua, pembagian kekuasaan menurut Montesquieu. Nah, Montesquieu juga membagi kekuasaan tersebut menjadi 3, sama halnya dengan John Locke, tapi yang berbeda adalah John Locke memakai kekuasaan federatif, sedangkan Montesquieu memakai kekuasaan yudikatif. Nah, saya akan menjelaskan lagi. Yang pertama, kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan membuat ataupun melaksanakan undang-undang. Lembaganya yaitu MPR, DPR, dan DPD. Nah, yang selanjutnya, kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang dan mengadili terhadap pelanggaran yang terjadi terhadap undang-undang. Nah, di sini yang berada di kekuasaan eksekutif yaitunya presiden dan wakil presiden. Itu kalian sudah mengetahuinya kan? Nah, yang selanjutnya yaitu kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang. Nah, lembaga yang berada di bawah kekuasaan yudikatif yaitu MA, MK, dan KY. Kalian tahu kan apa pengertian dari MA, MK, dan KY? MA Mahkamah Agung, MK Mahkamah Konstitusi, dan KY Komisi Yudisial. Pendapat yang dikemukakan oleh Montesquieu merupakan penyempurnaan dari pendapat John Locke. Kekuasaan federatif oleh Montesquieu dimasukkan ke dalam kekuasaan eksekutif. Fungsi mengadili dijadikan kekuasaan yang berdiri sendiri, sehingga kekuasaan tersebut dilaksanakan oleh lembaga-lembaga berbeda yang sifatnya terpisah. Teori Montesquieu ini juga dinamakan oleh trias politika. Baiklah, sekarang kita akan masuk ke dalam materi yang kedua, yaitu konsep pembagian kekuasaan di Indonesia. Pembagian kekuasaan di Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 terbagi menjadi 2, yaitu kekuasaan vertikal dan kekuasaan horizontal. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang kekuasaan horizontal. Kekuasaan horizontal yaitu pembagian kekuasaan menurut fungsinya, fungsi lembaga-lembaga tertentu. Yang pertama yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Nah, 3 jenis kekuasaan tersebut dibagi menjadi 6 kekuasaan negara. Nah, yang pertama yaitu kekuasaan konstitutif, yaitu kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Kekuasaan ini dijalankan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Nah, sebagaimana ditegaskan dalam pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, Negara Republik Indonesia tahun menyatakan bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang untuk mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Nah, yang kedua yaitunya kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk menjalankan undang-undang dan penyelenggaraan pemerintahan negara. Kekuasaan ini dipegang oleh Presiden sebagaimana ditegaskan dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatakan bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Nah, yang ketiga kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Kekuasaan ini tentu saja dipegang oleh Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana diatur dalam pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa DPR memegang kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Nah, yang keempat yaitu kekuasaan yudikatif atau disebut juga dengan kekuasaan kehakiman yang dipegang oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Nah, yang kelima kekuasaan eksaminatif atau inspeksif, yaitu kekuasaan yang berhubungan tentang penyelenggaraan pemeriksaan dan pengelolaan dan tanggung jawab terhadap keuangan negara. Nah, lembaga yang berwenang yaitunya BPK.
Badan Pemeriksaan Keuangan Negara, terdapat dalam pasal 23E ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang mengatakan bahwa untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab terhadap keuangan negara, diadakan satu badan pemeriksa keuangan yang bebas dan mandiri. Nah, yang keenam yaitunya kekuasaan moneter, yaitu kekuasaan untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran serta memelihara kestabilan nilai rupiah. Kekuasaan ini dijalankan oleh BI atau yang disebut dengan Bank Indonesia selaku Bank Sentral di Indonesia, sebagaimana ditegaskan dalam pasal 23D Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatakan bahwa negara memiliki satu bank sentral yang susunan kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independennya diatur dalam undang-undang. Nah, yang kedua, pembagian kekuasaan secara horizontal. Yang kedua, pembagian kekuasaan secara vertikal merupakan pembagian kekuasaan berdasarkan tingkatannya, yaitunya pembagian kekuasaan antara beberapa tingkatan pemerintahan. Dalam pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi dibagi menjadi daerah, kabupaten, dan kota, yang tiap provinsi dan kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang.